Pernah nggak sih kamu merasa kelelahan bukan karena kerja fisik, tapi karena terlalu banyak berpikir? Tidur ada, makan ada, tapi pikiran terasa penuh, sesak, dan capek. Kalau iya, bisa jadi kamu sedang terjebak dalam overthinking. Hari ini, kita akan membahas rangkuman dari sebuah buku yang sangat membuka mata. Berjudul Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku ini bukan hanya membahas tentang pikiran, tapi juga tentang ketenangan hidup, keberanian melangkah, dan bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita memikirkan masa lalu yang sudah berlalu, memikirkan masa depan yang belum tentu datang, dan akhirnya lupa menjalani hari ini. Nick Trenton menjelaskan bahwa overthinking bukan tanda kecerdasan, melainkan tanda bahwa pikiran kita terlalu sering dikuasai rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut salah, takut tidak cukup baik. Masalahnya, ketakutan itu seringkali hanya ada di kepala, bukan di kenyataan. Salah satu bahaya terbesar dari overthinking adalah kita jadi takut melangkah, padahal belum tentu jalannya seburuk yang kita bayangkan. Kita ingin semuanya sempurna dulu baru berani bergerak. Padahal, kesempurnaan itu tidak pernah benar-benar ada. Nick Trenton mengingatkan, lebih baik melangkah dengan ketidaksempurnaan daripada diam karena takut salah. Karena seringkali, jawaban dari kebingungan kita bukan ada di pikiran, tapi ada di tindakan. Buku ini juga menjelaskan bahwa pikiran manusia memiliki kebiasaan alami untuk mencari ancaman. Itu adalah mekanisme bertahan hidup sejak zaman dulu. Masalahnya, di zaman sekarang, ancaman itu tidak selalu nyata. Otak kita sering membesar-besarkan masalah kecil, mengulang kesalahan masa lalu dan membayangkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Inilah yang membuat kita cemas tanpa alasan yang jelas. Lalu bagaimana cara menghentikan overthinking? Yang pertama adalah hadir di saat ini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di detik ini. Nick Trenton menyebut ini sebagai grounding. Caranya sederhana. Sadari napas masuk dan keluar, rasakan kaki menyentuh tanah, perhatikan suara di sekitar. Dengan cara ini, kita menarik pikiran kembali ke realitas, bukan ke imajinasi yang menakutkan. Cara kedua adalah mengubah dialog di dalam diri kita. Perhatikan, seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita berkata, aku selalu gagal, aku nggak sepinter mereka. Aku pasti salah lagi. Padahal, belum tentu itu benar. Buku ini mengajarkan kita untuk mengganti kalimat itu dengan yang lebih rasional. Seperti, aku sedang belajar. Aku belum berhasil, tapi bukan berarti aku gagal. Aku boleh salah, dan itu bagian dari tumbuh. Cara ketiga untuk mengatasi overthinking adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Kita sering ingin mengendalikan pendapat orang, masa depan, dan hasil dari segala usaha kita. Padahal yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita, usaha kita, dan cara kita merespon keadaan. Ketika kita bisa menerima ini, beban di dalam hati pun perlahan akan berkurang. Nick Trenton juga menekankan pentingnya menerima ketidakpastian. Hidup ini memang tidak selalu jelas. Kadang kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa, dan itu tidak apa-apa. Justru di sanalah keberanian diuji. Berani melangkah tanpa kepastian yang sempurna, berani mencoba meski ada rasa takut. Pesan utama dari buku Stop Overthinking ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Kita tidak perlu menang melawan pikiran, kita hanya perlu belajar mengelolanya. Pikiran boleh muncul, kekhawatiran boleh datang, tapi kita tidak wajib mempercayai semuanya. Tidak semua yang kita pikirkan adalah kebenaran. Tidak semua yang kita takutkan akan benar-benar terjadi. Overthinking membuat hidup terasa berat.
Tapi ketika kita mulai sadar bahwa pikiran hanyalah alat, bukan penguasa, maka hidup akan terasa jauh lebih ringan. Kita jadi lebih berani mencoba, lebih ikhlas menerima, dan lebih tenang menjalani hari. Jadi jika hari ini kamu sedang merasa lelah karena terlalu banyak berpikir, ingatlah satu kalimat sederhana ini. Tidak semua harus sempurna untuk bisa dijalani. Kadang kita hanya perlu melangkah, bukan memikirkan 1000 kemungkinan sebelum bergerak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyimpan, membagikan, dan tuliskan di kolom komentar. Hal apa yang paling sering membuat kamu overthinking? Semoga narasi ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.